Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nila Dwi-Lestari dari kelas 12 RPL 1 absen 25. Jadi di sini saya akan menganalisa seni teater dengan judul Bunga Penutup Abad karya dari Prametya Anantatur. Selamat menonton. Nah, sebelum kita menganalisa seni teater, ada baiknya kita harus mengetahui apa sih teater itu. Jadi, teater menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu istilah yang merujuk pada tempat pertunjukan. Teater adalah gedung atau ruang tempat pertunjukan film, sandiwara, dan sebagainya. Bunga Penutup Abad adalah pementasan teater yang diadaptasi dari roman Bumi Manusia karya Prametya Anantatur. Diselenggarakan oleh Titi Mangsa Foundation yang merupakan sebuah yayasan nirlaba yang bergerak di bidang budaya, khususnya pada seni pertunjukan. Dipentaskan selama 2 kali pada tahun 2016 di Gedung Kesenian Jakarta dan pada tahun 2017 di Teater Tertutup Taman Budaya Jawa Barat, Bandung. Teater yang menandai 10 tahun wafatnya Prametya Anantatur ini diperankan oleh sejumlah artis ibu kota seperti Reza Rahadian sebagai Minke, Happy Salma sebagai Nyai Ontosoro, Chelsea Islan sebagai Annelies, dan Lukman Sardi sebagai Jin Marais. Adapun artis cilik Sabia Arifin yang memerankan Mai Marais, putri dari Jin Marais. Antusiasme penonton pada pementasan ini sangat tinggi karena cerita yang diangkat berasal dari roman paling terkenal karya dari Prametya Anantatur. Di Jakarta, pementasan teater ini berhasil mendatangkan 1.500 penonton dalam 3 hari pementasan, yaitu pada tanggal 25, 26, dan tanggal 27 Agustus 2016, yang setiap pementasannya itu berdurasi sekitar 2,5 jam. Bunga Penutup Abad berkisah mengenai kehidupan Nyai Ontosoro dan Minke setelah kepergian Annelies ke Belanda. Nyai Ontosoro yang khawatir mengenai keberadaan Annelies mengutus seorang pegawainya untuk menemani kemanapun Annelies pergi, yaitu bernama Robert Jan Daparste atau biasa disebut Panji Darman. Kehidupan Annelies sejak berangkat dari pelabuhan Surabaya digambarkan oleh Panji Darman melalui surat-suratnya yang dikirimkan pada Minke dan Nyai Ontosoro. Surat-surat itu bercap pos dari berbagai kota tempat singgahnya kapal yang ditumpangi Annelies dan Panji Darman. Minke selalu membacakan surat-surat itu pada Nyai Ontosoro. Surat demi surat membuka sebuah pintu nostalgia antara mereka bertiga, seperti ketika pertama kali Minke berkenalan dengan Annelies dan Nyai Ontosoro. Bagaimana Nyai Ontosoro digugat oleh anak tirinya sampai akhirnya Annelies harus dibawa pergi ke Belanda berdasarkan keputusan Pengadilan Putih Hindia Belanda. Cerita berakhir beberapa saat ketika Minke mendapatkan kabar bahwa Annelies meninggal di Belanda. Minke yang dilanda kesedihan kemudian meminta izin pada Nyai Ontosoro untuk pergi ke Batavia melanjutkan sekolah menjadi dokter. Ke Batavia, Minke membawa serta lukisan potret Annelies yang dilukis oleh sahabatnya sendiri, yaitu Jin Marais. Minke memberi nama lukisan itu Bunga Penutup Abad. Dan itu merupakan cerita singkat dari teater Bunga Penutup Abad. Teater ini masuk ke dalam jenis teater dramatik karena situasi cerita maupun latar belakang dalam pementasan ini dibuat dengan sedetail mungkin dan mengikuti alur plot. Dan teater ini masuk ke dalam jenis seni teater modern karena penyampaian ceritanya berdasarkan pada naskah dan sumber ilmunya dari dunia barat dan bahannya dari kejadian-kejadian sehari-hari atau karya sastra.
Cerita ini diangkat dari novel sastrawan besar Indonesia Ke Atas Panggung. Cerita ini memiliki tantangan tersendiri karena mengadaptasi dua karya besar dalam satu cerita, di antaranya Bumi Manusia dan Anak Semua Bangsa, sehingga menjadi satu naskah yang utuh. Intisari dari dua karya tersebut hanya mengambil cerita surat-surat Panji Darman yang mengisahkan kondisi analis selama perjalanan ke Belanda hingga ia tiada. Kesuksesan pementasan pertama tahun lalu membuktikan komitmen para pemain dalam mengolah drama. Teater ini menjadi sesuatu pesan moral dan historis dalam sebuah karya besar Prametya Anantatur yang patut kita apresiasi. Dan Bandung adalah kota kedua pementasan Bunga Penutup Abad ini. Meskipun tahun lalu beberapa talent belum terbiasa beradaptasi dalam dunia teater ini, namun pementasan kali ini di Bandung, sutradara Wawan Sofwan merasa cukup puas yang merangkap sebagai penulis naskah Bunga Penutup Abad ini. Analisis teater Bunga Penutup Abad. Biografi pengarang dari teater ini yaitu Prametya Anantatur yang dilahirkan di Blitar pada tanggal 6 Februari 1925 dengan nama asli Prametya Ananta Master. Nah, yang pertama di sini saya akan menganalisa unsur intrinsik dari teater Bunga Penutup Abad. Yang pertama ada unsur tema. Tema dari teater ini yaitu kisah cinta pemuda asal Jawa dan gadis keturunan Belanda di tengah pergerakan Indonesia di awal abad ke-20 atau termasuk ke dalam tipe teater romance atau romansa. Nah, kisah percintaan ini itu dibuktikan dengan sifat pilognik seorang keturunan Jawa yang mencintai seorang gadis keturunan Eropa hingga akhirnya menuai banyak kontroversi. Nah, selanjutnya unsur sudut pandang. Pada teater ini tuh menggunakan sudut pandang orang pertama pelaku utama. Teater ini dikisahkan melalui sudut pandang Minke, sang tokoh utama dari teater ini. Lalu ada unsur alur. Secara keseluruhan, alur yang digunakan dalam teater Bunga Penutup Abad adalah alur maju. Tetapi di tengah-tengah terdapat kilas balik. Akan tetapi tidak mempengaruhi jalan cerita atau hanya berfungsi sebagai penguat cerita saja. Lalu terdapat unsur latar. Pada unsur latar ini dibagi menjadi 3, yaitu latar waktu, latar tempat, dan latar suasana. Untuk latar waktunya sendiri itu dipentaskan pada tanggal 10 hingga 11 Maret 2017 pada pukul 8. Dan untuk latar tempatnya sendiri ini bertempat di Teater Tertutup Taman Budaya Jawa Barat, Bandung. Karya Prametya Anantatur ini juga sebelumnya sudah dipentaskan oleh sutradara dan penulis naskah yang sama, yaitu Wawan Sofwan, dan dengan pemain yang sama di Gedung Kesenian Jakarta pada tanggal 25, 26, dan 27 Agustus 2016 dengan menghabiskan durasi 2 jam 15 menit dengan persiapan sekitar 3 bulan. Dan selanjutnya, untuk latar suasananya itu menegangkan. Tokoh dan penokohan. Pada teater ini terdapat 4 pemain utama. Yang pertama ada Nyai Ontasoro yang diperankan oleh Happy Salma, merupakan seorang gundik atau perempuan yang tidak dinikahkan secara sah. Ia merupakan sosok yang penyabar, berpendirian kuat, mandiri, dan penyayang. Selanjutnya yaitu Minke yang diperankan oleh Reza Rahadian, merupakan seorang pemuda yang pintar dan berambisi besar. Selanjutnya ada Jen Marais yang diperankan oleh Lukman Sardi, merupakan seorang pemuda yang bijaksana. Dan yang keempat ada Analis yang diperankan oleh Chelsea Island. Analis merupakan gadis cantik berwajah Eropa, berambut dan bermata pribumi, masih kekanak-kanakan, muda, penyayang, dan rajin membantu ibunya. Unsur selanjutnya yaitu gaya bahasa. Pada teater Bunga Penutup Abad ini terdapat 2 gaya bahasa. Yang pertama peribahasa dengan menggunakan peribahasa perumpamaan. Dialognya adalah
Company memilih mereka untuk menghadapi bangsa Aceh. Bukan saja pandai menggertak, juga ulet dan keras seperti baja, bangsa perbuatan. Nah, peribahasa ini dapat diartikan bahwa kepribadian bangsa Aceh diibaratkan logam baja, artinya keras dan kuat, serta sulit dikalahkan oleh Company. Selanjutnya yaitu gaya bahasa ungkapan. Nah, di sini terdapat dua dialog. Yang pertama, ahoy si pilonik, mata keranjang kita, buaya kita. Bulan mana pula sedang kau rindukan. Pada ungkapan ini, itu terdapat mata keranjang, yang berarti sifat selalu merasa birahi apabila melihat lawan jenis. Selanjutnya, itu ada kalimat kedua, tahukah kalian apa yang dibutuhkan bangsa cacing ini? Dan terdapat kata bangsa cacing yang artinya hinaan yang mengacu pada bangsa Indonesia, khususnya bangsa Jawa yang memiliki adat merangkak atau berjalan dengan lutut di hadapan rajanya, orang yang lebih tinggi kedudukannya sebagai bentuk penghormatan. Nah, selanjutnya di sini saya akan menganalisa terkait unsur ekstrinsik dari seni teater Bunga Penutup Abad, karya dari Pramudia Anantatur. Yang pertama itu ada nilai teater. Nilai teater ini ada beberapa aspek. Yang pertama yaitu aspek sosial. Jadi teater ini tuh menunjukkan bahwa kedudukan kaum laki-laki itu lebih tinggi daripada wanita. Selanjutnya itu ada aspek pendidikan, di mana teater ini mengajarkan untuk bersikap sopan santun terhadap sesama, bukan hanya dengan kalangan menengah ke atas, tetapi semuanya merata. Jadi kita harus tetap sopan santun kepada sesama teman maupun kepada orang yang lebih tua dibanding kita. Nah, yang ketiga itu ada aspek religi, di mana teater ini mengajarkan untuk saling bertoleransi kepada sesama manusia dan menghormati kepercayaan yang dianutnya. Selanjutnya juga ada aspek moral, di mana di sini perbedaan pergaulan yang dilakukan bangsa Eropa dengan pergaulan orang pribumi itu sangat jelas, yaitu pada bangsa Eropa secara bebas melakukan hal yang dilarang agama tanpa mendapatkan sanksi hukum, sedangkan pribumi itu lebih membatasi pergaulannya satu sama lain antara laki-laki dan perempuan. Nah, yang terakhir ini ada aspek budaya. Latar belakang budaya pada Bunga Penutup Abad ini adalah kebudayaan zaman dahulu yang sangat tertinggal, terutama pada orang-orang pribumi yang masih berada di bawah jajahan bangsa Eropa. Nah, selanjutnya ada properti. Pada teater Bunga Penutup Abad ini, saya melihat beberapa pemain itu menggunakan properti, seperti yang pertama lukisan analis yang dibuat oleh Jean Marais, teman dari Minke. Kemudian ada tongkat yang dipakai oleh Jean Marais, kemudian ada kursi dan meja arsitektur abad ke-20 atau masih menggunakan barang-barang kuno. Nah, selanjutnya ini ada unsur penataan, di mana di sini ada beberapa unsur penataan. Yang pertama ada tata rias. Dalam tata rias ini dibuat natural karena menggambarkan masa awal abad ke-20. Yang kedua ini ada tata busana, di mana pada teater ini pakaian yang dikenakan itu menggunakan adat Jawa, seperti menggunakan kebaya dan menggunakan pakaian pribumi seperti gaun, dan untuk pemain laki-laki ini menggunakan batik dan blangkon. Nah, selanjutnya itu ada tata lampu. Nah, pada teater ini itu pencahayaannya di panggung dibuat redup ya, karena cerita ini menceritakan suasana di awal abad ke-20. Selanjutnya pada tata suaranya itu, pada teater Bunga Penutup Abad ini menggunakan beberapa instrumen musik pada saat pemain membacakan dialog antar pemain teater lainnya. Pesan dari teater yang telah saya simpulkan yaitu terdapat banyak nilai-nilai yang dapat diangkat dari teater karya Pramudia Anantatur ini, terutama pada nilai sosial kemanusiaan dan pendidikan. Melalui tokoh Minke, analis, dan keluarganya, pengarang menggambarkan adanya ketidakadilan di antara masyarakat pribumi dan bangsa Eropa, di mana masyarakat pribumi dianggap remeh, sedangkan bangsa Eropa diistimewakan. Selain itu, pengarang juga menyampaikan betapa pentingnya belajar, tidak hanya ilmu pengetahuan, tetapi juga ilmu dalam beretika.
Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.